Ada orang-orang di sekitar kita yang terlihat baik, perhatian, atau bahkan suportif, tetapi tanpa kita sadari, mereka sebenarnya sedang mengendalikan kita. Mereka tidak meminta secara langsung, tidak memaksa dengan kasar, tetapi mereka mengarahkan cara kita berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Manipulasi bukan sesuatu yang selalu terlihat jelas. Justru, semakin halus caranya, semakin sulit untuk disadari. Anda mungkin mulai merasa lelah secara emosional, kehilangan kepercayaan diri, atau selalu berada dalam posisi yang serba salah. Tetapi, Anda tidak bisa menjelaskan mengapa. Di video ini, kita akan membongkar 5 tanda seseorang sedang memanipulasi Anda, bukan dari ciri-ciri yang sudah umum diketahui, tetapi dari pola-pola yang sering kali lolos dari perhatian. Jika Anda menemukan tanda-tanda ini dalam hubungan Anda, sudah saatnya untuk melihat lebih dalam sebelum segalanya semakin jauh. Mari kita mulai. 1. Mereka memutarbalikkan fakta untuk membuat Anda meragukan diri sendiri. Salah satu strategi manipulasi paling berbahaya adalah membuat Anda meragukan diri sendiri dengan cara memutarbalikkan fakta. Teknik ini dikenal sebagai gaslighting, di mana seseorang secara perlahan mengubah persepsi Anda terhadap kenyataan hingga Anda tidak lagi percaya pada ingatan, pemikiran, atau bahkan penilaian Anda sendiri. Mereka bisa mengatakan bahwa sesuatu tidak pernah terjadi padahal jelas-jelas terjadi, atau mereka bisa mengklaim bahwa Anda berkata atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah Anda lakukan. Contoh paling sederhana adalah ketika seseorang dengan sengaja mengubah detail kecil dalam sebuah percakapan. Misalnya, mereka berkata, "Kemarin kamu janji bakal bantu aku, tapi sekarang malah nggak mau." Padahal, Anda sama sekali tidak pernah membuat janji itu. Ketika Anda membantah, mereka bersikeras bahwa Anda hanya lupa atau salah ingat. Lama-lama Anda mulai mempertanyakan diri sendiri, apa benar aku pernah bilang begitu? Dan itulah tujuan mereka, membuat Anda meragukan realitas Anda sendiri. Manipulasi ini sangat berbahaya karena menyerang fondasi utama kepercayaan diri Anda, keyakinan pada ingatan dan pemikiran Anda sendiri. Ketika seseorang terus-menerus membuat Anda merasa salah, ragu, atau bahkan merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah Anda lakukan, Anda menjadi lebih rentan terhadap kendali mereka. Seiring waktu, Anda mulai bergantung pada mereka untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, karena Anda sudah tidak yakin lagi dengan diri sendiri. Ini adalah strategi yang sering digunakan dalam hubungan beracun, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun pertemanan. Mereka yang sering menggunakan gaslighting biasanya adalah orang-orang yang ingin mendominasi Anda secara mental dan emosional. Lebih parahnya lagi, jika Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang dimanipulasi, efeknya bisa sangat merusak. Anda bisa kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, merasa tidak kompeten, dan bahkan mengalami kecemasan atau depresi karena merasa selalu salah tanpa alasan yang jelas. Tanda-tanda bahwa seseorang sedang menggunakan teknik ini kepada Anda bisa terlihat dari pola perilaku mereka, bukan hanya dari 1-2 kejadian. Berikut beberapa tanda yang harus Anda waspadai. Pertama, mereka sering mengubah cerita. Apa yang mereka katakan kemarin bisa berbeda dengan apa yang mereka klaim hari ini. Kedua, mereka menyangkal fakta yang jelas. Bahkan jika Anda punya bukti, mereka tetap bersikeras bahwa sesuatu tidak pernah terjadi. Ketiga, mereka membuat Anda merasa bersalah atas sesuatu yang tidak Anda lakukan. Mereka bisa berkata, "Kamu selalu menyalahkanku, padahal aku cuma ingin membantu." Terakhir, mereka meremehkan perasaan Anda. Jika Anda merasa sakit hati atau marah, mereka akan berkata, "Kamu terlalu sensitif," atau "Kamu lebay," untuk membuat Anda merasa bahwa reaksi Anda tidak valid. Jika Anda sering mengalami perasaan bingung, frustrasi, dan mulai mempertanyakan ingatan Anda sendiri setelah berbicara dengan seseorang, ada kemungkinan besar mereka sedang mencoba memanipulasi Anda. Bayangkan Anda bekerja dalam sebuah tim di kantor. Anda memberikan ide dalam rapat, dan semua orang mendengar Anda mengusulkan strategi baru. Beberapa hari kemudian, seorang rekan kerja mengklaim bahwa itu adalah idenya. Anda mencoba mengingat kembali, dan Anda yakin bahwa Anda yang pertama kali mengatakannya. Ketika Anda mengonfrontasi rekan kerja itu, dia berkata, "Ah, kamu pasti salah ingat.
Aku yang pertama kali bilang, kamu cuma menambahkan detail kecil. Atau lebih parah lagi, dia bisa berkata, aku sih nggak masalah kalau kamu mau ambil kredit. Tapi semua orang juga tahu siapa yang sebenarnya kasih ide pertama. Anda mulai ragu. Apa benar Anda yang pertama kali mengatakannya? Apalagi jika dia berkata dengan penuh percaya diri, dan bahkan ada rekan lain yang tidak ingin terlibat dan hanya diam saja. Dalam situasi ini, Anda sedang menjadi korban gaslighting di tempat kerja. Jika dibiarkan, hal ini bisa membuat Anda merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan ide-ide di masa depan, dan manipulasi itu berhasil. Dalam hubungan pribadi, contoh lainnya bisa terjadi dalam rumah tangga. Misalnya, seorang pasangan sering mengkritik Anda, tetapi ketika Anda membalas, dia berkata, aku cuma bercanda, kamu kok gampang tersinggung, atau kamu tuh suka melebih-lebihkan. Lama-kelamaan Anda mulai percaya bahwa mungkin memang Anda yang terlalu sensitif. Padahal sebenarnya dia yang sedang mencoba menutupi perlakuan buruknya dengan manipulasi. 2. Mereka membuat Anda merasa bersalah untuk mengendalikan Anda. Salah satu senjata utama manipulator adalah rasa bersalah. Mereka akan menciptakan situasi di mana Anda merasa bertanggung jawab atas perasaan atau keadaan mereka. Bahkan jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun, mereka bisa berperan sebagai korban, menampilkan diri sebagai seseorang yang selalu dirugikan, atau bahkan menggunakan emosi mereka sebagai alat untuk membuat Anda merasa bersalah. Misalnya, ketika Anda menolak membantu seseorang karena Anda benar-benar sibuk, mereka bisa berkata, oh, jadi sekarang kamu udah nggak peduli lagi sama aku, atau dulu kamu selalu ada buat aku, tapi sekarang kayaknya aku nggak penting lagi. Dengan kata lain, mereka memaksa Anda untuk mengorbankan kebutuhan atau batasan Anda demi mereka, bukan karena Anda ingin, tetapi karena Anda takut merasa bersalah. Manipulasi berbasis rasa bersalah sangat berbahaya, karena menyerang salah satu aspek paling fundamental dalam diri manusia, empati. Sebagian besar orang tidak suka merasa bersalah, apalagi jika mereka adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Manipulator tahu ini, dan mereka memanfaatkannya untuk mengendalikan Anda. Ketika Anda sering merasa bersalah dalam sebuah hubungan, baik itu dengan teman, pasangan, keluarga, atau atasan, ada kemungkinan besar bahwa perasaan itu bukanlah refleksi dari kesalahan nyata yang Anda lakukan, melainkan akibat manipulasi emosional. Jika Anda terus-menerus dipaksa untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri, Anda bisa kehilangan batasan pribadi, merasa lelah secara mental, dan akhirnya merasa tidak berharga karena terus-menerus gagal memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Lebih buruk lagi, semakin Anda menurut pada manipulasi ini, semakin besar kekuasaan mereka atas Anda. Mereka akan terus menggunakan rasa bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, hingga Anda benar-benar tidak punya ruang untuk mengatakan tidak tanpa merasa seperti orang jahat. Manipulasi rasa bersalah seringkali tidak langsung terlihat, karena dibungkus dalam kata-kata yang terdengar masuk akal, atau bahkan penuh emosi. Berikut beberapa tanda bahwa seseorang sedang memanipulasi Anda dengan rasa bersalah. Pertama, mereka membuat Anda merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Misalnya, mereka berkata, aku nggak akan bisa bahagia kalau kamu nggak ada. Kedua, mereka selalu menjadi korban. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka selalu punya alasan untuk merasa bahwa dunia tidak adil kepada mereka, dan Anda adalah salah satu penyebabnya. Ketiga, mereka mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah mereka lakukan untuk Anda. Misalnya, aku dulu udah banyak bantuin kamu, tapi sekarang kamu malah begini sama aku. Terakhir, mereka marah atau kecewa ketika Anda menetapkan batasan. Jika Anda mencoba berkata tidak, mereka akan merespons dengan kekecewaan mendalam atau bahkan drama yang berlebihan untuk membuat Anda mengalah. Jika Anda sering merasa harus mengatakan ya, hanya karena takut menyakiti perasaan seseorang, bukan karena Anda benar-benar ingin membantu, itu bisa jadi tanda bahwa Anda sedang dimanipulasi. Contoh pertama terjadi dalam hubungan pertemanan. Bayangkan Anda memiliki seorang teman yang selalu meminta bantuan Anda, mulai dari hal kecil hingga besar. Suatu hari, dia meminta Anda menemaninya ke suatu acara, tetapi Anda benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Alih-alih menerima jawaban Anda, dia berkata,
Oh, jadi sekarang pekerjaan lebih penting daripada aku? Aku kira kita sahabat. Anda mulai merasa bersalah, meskipun sebenarnya Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Anda pun akhirnya mengorbankan waktu kerja Anda untuk menemaninya, bukan karena Anda ingin, tetapi karena Anda tidak ingin terlihat sebagai teman yang buruk. Contoh lain sering terjadi dalam hubungan keluarga. Seorang ibu bisa berkata kepada anaknya, "Ibu sudah mengorbankan segalanya buat kamu, tapi kamu malah mau tinggal jauh dari rumah. Kamu nggak sayang sama ibu." Pernyataan seperti ini membuat anak merasa bersalah jika ingin menjalani hidupnya sendiri, meskipun keputusan tersebut sebenarnya adalah hal yang wajar. Dalam dunia kerja, seorang atasan bisa berkata, "Saya kecewa kamu nggak lembur hari ini. Saya kira kamu bagian dari tim yang loyal." Padahal, Anda sudah bekerja sesuai jam kerja Anda, tetapi dengan menggunakan rasa bersalah, mereka membuat Anda merasa bahwa Anda harus mengorbankan waktu pribadi Anda, agar tidak dianggap sebagai karyawan yang tidak setia. Semakin Anda membiarkan manipulasi ini berlangsung, semakin besar kendali mereka atas Anda. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengenali pola ini dan berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. 3. Mereka menggunakan pujian sebagai senjata untuk mengendalikan Anda. Biasanya, pujian adalah sesuatu yang menyenangkan dan membangun kepercayaan diri. Tapi di tangan seorang manipulator, pujian bisa berubah menjadi senjata halus untuk mengontrol Anda. Mereka akan menggunakan sanjungan yang tampaknya tulus, tetapi sebenarnya bertujuan untuk membuat Anda lebih mudah dipengaruhi atau merasa berhutang budi kepada mereka. Manipulator sering menggunakan teknik love bombing, yaitu memberi pujian, perhatian, atau hadiah secara berlebihan di awal hubungan untuk membuat Anda merasa spesial. Setelah Anda mulai terbiasa dengan perhatian itu, mereka mulai menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikan Anda. Jika Anda tidak menuruti keinginan mereka, perhatian itu bisa tiba-tiba hilang, membuat Anda bingung dan merasa perlu berusaha lebih keras untuk mendapatkannya kembali. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Kamu satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku." Kalimat ini terdengar manis, tetapi sebenarnya bisa menjadi tekanan emosional yang terselubung. Jika suatu saat Anda tidak setuju dengan mereka, mereka bisa berkata, "Ternyata aku salah. Aku kira kamu berbeda dari yang lain." Dengan kata lain, pujian mereka memiliki syarat, dan Anda harus terus memenuhi harapan mereka agar tetap dianggap baik oleh mereka. Manipulasi dengan pujian berbahaya karena menyerang kebutuhan dasar manusia untuk dihargai dan diterima. Ketika seseorang membuat Anda merasa istimewa, Anda cenderung lebih percaya dan lebih terbuka kepada mereka. Anda mungkin mulai bergantung pada validasi mereka untuk merasa berharga. Masalahnya, validasi ini diberikan dengan syarat. Anda harus terus mengikuti keinginan mereka. Jika Anda mulai menolak atau mempertanyakan sesuatu, mereka bisa menarik kembali pujian dan perhatian mereka, membuat Anda merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Ini bisa menciptakan siklus di mana Anda terus mencoba mendapatkan kembali perlakuan baik mereka, tanpa menyadari bahwa Anda sedang dimanipulasi. Lebih parahnya, manipulasi ini seringkali terjadi secara halus dan sulit dikenali. Anda mungkin tidak menyadari bahwa pujian yang Anda terima sebenarnya adalah bagian dari strategi untuk membuat Anda lebih mudah dikendalikan. Akibatnya, Anda bisa kehilangan objektivitas dalam menilai hubungan Anda dengan mereka, dan tanpa sadar mulai mengorbankan kebutuhan atau prinsip Anda sendiri hanya untuk mempertahankan validasi dari mereka. Ingat, tidak semua pujian adalah manipulasi. Cara membedakannya adalah dengan melihat apakah pujian tersebut datang dengan motif tersembunyi atau syarat tertentu. Berikut beberapa tanda yang harus Anda waspadai. Pertama, pujian diberikan secara berlebihan dan terlalu cepat. Misalnya, seseorang yang baru Anda kenal sudah mengatakan, "Aku nggak pernah ketemu orang sebaik kamu." Ini bisa jadi tanda mereka mencoba membangun ketergantungan emosional dengan cepat. Kedua, pujian berubah menjadi tekanan atau tuntutan. Jika mereka berkata, "Kamu itu orang paling bisa diandalkan yang aku kenal," lalu di saat yang sama meminta bantuan besar, bisa jadi mereka sedang mencoba membuat Anda merasa bersalah jika menolak. Ketiga,
Mereka menarik kembali pujian jika Anda tidak memenuhi ekspektasi mereka. Misalnya, awalnya mereka mengatakan, "Aku sangat menghargai kamu." Tetapi ketika Anda tidak mengikuti keinginan mereka berubah menjadi dingin dan berkata, "Ternyata kamu enggak seperti yang aku kira." Terakhir, mereka menggunakan pujian sebagai cara untuk membuat Anda bergantung pada mereka. Jika seseorang terus-menerus membuat Anda merasa bahwa hanya mereka yang bisa melihat nilai Anda, itu adalah tanda bahaya besar. Jika Anda merasa pujian yang Anda terima tidak tulus atau digunakan untuk memanipulasi tindakan Anda, percayalah pada insting Anda dan jangan biarkan diri Anda terjebak dalam jebakan emosional ini. Dalam hubungan percintaan, teknik ini sering digunakan di awal hubungan untuk membuat seseorang terikat secara emosional. Bayangkan Anda baru saja mengenal seseorang, dan dalam beberapa minggu dia sudah mengatakan, "Aku nggak pernah merasa seistimewa ini dengan orang lain." Dia terus memberi pujian dan perhatian yang membuat Anda merasa seperti orang paling berharga di dunia. Namun setelah Anda mulai merasa nyaman, dia perlahan mulai mengendalikan Anda. Ketika Anda ingin menghabiskan waktu dengan teman-teman, dia berkata, "Aku kira kita punya hubungan yang lebih dalam. Tapi kalau kamu lebih memilih teman-temanmu, aku nggak bisa memaksa." Anda mulai merasa bersalah karena sebelumnya dia sudah menginvest begitu banyak perhatian kepada Anda. Tanpa sadar, Anda mulai mengutamakan dia di atas kepentingan Anda sendiri karena takut kehilangan validasi yang dia berikan. Di lingkungan kerja, seorang atasan bisa menggunakan pujian untuk memanipulasi karyawannya agar bekerja lebih keras tanpa kompensasi yang layak. Misalnya, mereka berkata, "Kamu adalah salah satu karyawan paling berbakat yang pernah saya temui. Saya yakin kamu bisa menangani proyek tambahan ini dengan sempurna." Namun, setelah Anda menyelesaikan pekerjaan tambahan itu, mereka tidak memberikan penghargaan apapun, malah meminta lebih banyak lagi dengan cara yang sama. Di dunia pertemanan, seseorang bisa menggunakan pujian untuk membuat Anda merasa berhutang budi. Misalnya, seorang teman terus berkata, "Aku suka banget cara kamu selalu ada buat aku." Namun, ketika suatu saat Anda tidak bisa menemaninya karena ada urusan lain, dia berkata, "Dulu kamu selalu ada buat aku, tapi sekarang aku nggak penting buat kamu." Pujian yang awalnya terasa tulus berubah menjadi alat manipulasi emosional yang membuat Anda merasa bersalah. Ketika seseorang menggunakan pujian untuk mengendalikan Anda, penting untuk tetap waspada. Jangan biarkan keinginan untuk diterima membuat Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Pujian yang tulus tidak datang dengan syarat, dan hubungan yang sehat tidak memerlukan validasi yang bersyarat. 4. Mereka menggunakan kebingungan untuk melemahkan Anda. Salah satu strategi manipulasi yang paling licik adalah membuat Anda bingung dengan cara memberikan informasi yang bertentangan, menciptakan ketidakpastian, atau mengubah-ubah aturan sesuai keinginan mereka. Dengan membuat Anda bingung, mereka bisa mengontrol situasi karena Anda menjadi terlalu sibuk mencari kejelasan dan akhirnya mulai mengandalkan mereka sebagai satu-satunya sumber kepastian. Manipulator sering menggunakan teknik ini dalam percakapan, terutama dalam argumen atau negosiasi. Mereka bisa mengatakan sesuatu hari ini dan menyangkalnya besok, atau memberikan perintah yang saling bertentangan. Misalnya, seorang atasan bisa berkata, "Saya ingin kamu lebih mandiri dalam mengambil keputusan." Tetapi ketika Anda mengambil keputusan sendiri, mereka marah dan berkata, "Kenapa kamu tidak meminta persetujuan saya dulu?" Dalam hubungan pribadi, mereka bisa berkata, "Aku ingin kamu jujur padaku." Tetapi ketika Anda mengungkapkan pendapat yang sebenarnya, mereka malah tersinggung dan berkata, "Kamu kok tega banget bilang kayak gitu?" Dengan cara ini mereka membuat Anda ragu-ragu dalam setiap tindakan Anda. Dan akhirnya Anda mulai mencari petunjuk dari mereka tentang bagaimana Anda seharusnya bertindak. Manipulasi berbasis kebingungan berbahaya karena menyerang rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis Anda. Ketika seseorang terus-menerus membuat Anda meragukan diri sendiri, Anda mulai kehilangan kepercayaan pada keputusan dan intuisi Anda. Akibatnya, Anda menjadi lebih mudah dikendalikan karena Anda merasa satu-satunya cara untuk melakukan hal yang benar adalah dengan mengikuti petunjuk mereka.
Strategi ini sering digunakan dalam hubungan toksik, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun percintaan. Manipulator ingin Anda berada dalam keadaan mental yang tidak stabil, sehingga Anda selalu merasa perlu meminta arahan dari mereka. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan stres kronis, kecemasan, dan bahkan perasaan tidak berdaya karena Anda merasa tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar. Lebih buruk lagi, jika Anda berusaha melawan atau menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten, mereka bisa membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa Anda yang sebenarnya salah memahami situasi. Mereka bisa berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir," atau "Kamu selalu menyalahkan aku, padahal aku nggak bermaksud seperti itu." Pada akhirnya, Anda yang merasa bersalah, padahal mereka yang menciptakan kebingungan sejak awal. Manipulasi berbasis kebingungan bisa dikenali melalui pola yang berulang. Berikut beberapa tanda bahwa seseorang sedang menggunakan teknik ini terhadap Anda. Pertama, mereka sering mengubah cerita. Apa yang mereka katakan kemarin bisa berbeda dengan apa yang mereka klaim hari ini. Dan ketika Anda mempertanyakannya, mereka mengalihkan topik atau menyangkal pernah mengatakan hal tersebut. Kedua, mereka memberikan perintah atau harapan yang bertentangan. Mereka meminta Anda melakukan sesuatu, tetapi saat Anda melakukannya, mereka berkata bahwa itu salah. Ketiga, mereka membuat Anda merasa bodoh atau kurang memahami situasi. Jika Anda mencoba mencari kejelasan, mereka berkata, "Kamu nggak ngerti maksud aku," atau "Kamu terlalu banyak mikir, santai aja." Terakhir, mereka menggunakan kebingungan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Jika Anda menangkap mereka dalam kebohongan atau ketidakkonsistenan, mereka bisa berkata, "Aku nggak ingat pernah bilang begitu," atau "Mungkin kamu salah dengar." Jika Anda sering merasa frustrasi, bingung, atau ragu-ragu setelah berbicara dengan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang menggunakan kebingungan sebagai alat manipulasi. Di lingkungan kerja, seorang atasan bisa menggunakan teknik ini untuk mengontrol karyawan. Bayangkan seorang manajer berkata kepada timnya, "Saya ingin kalian lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah." Tetapi ketika seorang karyawan mengambil inisiatif untuk mencoba pendekatan baru, manajer itu berkata, "Kenapa kamu tidak mengikuti prosedur yang sudah ada?" Karyawan tersebut mulai merasa bingung dan tidak tahu apakah dia harus mengikuti instruksi sebelumnya atau tetap berpegang pada prosedur lama. Jika situasi ini terus terjadi, karyawan akan merasa takut untuk mengambil keputusan sendiri dan akhirnya selalu menunggu arahan dari atasan, yang merupakan tujuan utama dari manipulasi ini. Dalam hubungan percintaan, seorang pasangan bisa berkata, "Aku suka orang yang mandiri," tetapi ketika pasangannya mulai melakukan hal-hal sendiri tanpa meminta izin, dia berkata, "Kenapa kamu nggak kasih tahu aku dulu? Aku kan pacarmu." Dengan memberikan sinyal yang bertentangan, mereka menciptakan kebingungan yang membuat pasangan mereka merasa tidak pernah bisa melakukan hal yang benar. Di lingkungan keluarga, seorang orang tua bisa berkata kepada anaknya, "Kamu harus belajar untuk berpikir sendiri." Tetapi ketika anak tersebut mencoba mengambil keputusan sendiri, orang tua itu berkata, "Kamu harus mendengarkan orang tua, jangan bertindak sendiri." Anak itu akhirnya merasa bingung dan mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuannya sendiri untuk mengambil keputusan. Manipulasi berbasis kebingungan sangat berbahaya karena sulit dikenali, dan korbannya sering merasa bahwa kebingungan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Jika Anda menyadari bahwa seseorang sering membuat Anda merasa ragu, bingung, atau tidak yakin dengan diri sendiri, penting untuk mulai menetapkan batasan dan tidak membiarkan mereka mengendalikan cara Anda berpikir. 5. Mereka menggunakan silent treatment untuk menghukum Anda. Silent treatment atau perlakuan diam adalah strategi manipulasi di mana seseorang sengaja mengabaikan Anda, tidak membalas pesan, atau bersikap dingin tanpa alasan yang jelas. Mereka melakukannya bukan karena mereka membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, tetapi sebagai bentuk hukuman emosional agar Anda merasa bersalah, cemas, dan akhirnya menyerah pada keinginan mereka. Misalnya, Anda dan pasangan memiliki perbedaan pendapat yang wajar. Alih-alih membicarakannya, dia tiba-tiba berhenti merespons Anda, tidak membalas pesan, atau berbicara dengan nada dingin.
Anda pun mulai merasa bingung dan bertanya-tanya, apa aku salah? Apa aku keterlaluan? Anda mencoba meminta maaf, meskipun Anda tidak tahu apa kesalahan Anda, hanya karena Anda ingin mereka berhenti bersikap dingin. Ini adalah tujuan utama dari silent treatment, membuat Anda merasa tidak nyaman dan akhirnya tunduk pada kehendak mereka. Perlakuan ini juga bisa membuat Anda merasa tidak berharga, karena mereka seolah menunjukkan bahwa Anda tidak layak mendapatkan respons atau perhatian mereka. Silent treatment adalah bentuk kekerasan emosional yang sangat merusak karena menyerang salah satu kebutuhan dasar manusia, komunikasi dan validasi. Ketika seseorang yang dekat dengan Anda tiba-tiba menarik diri tanpa penjelasan, otak Anda merespons dengan stres dan kecemasan. Ini membuat Anda menjadi lebih rentan terhadap manipulasi, karena Anda mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi adalah dengan menyerah pada mereka. Dampak jangka panjangnya bisa sangat berbahaya. Anda bisa mulai mengembangkan rasa takut untuk menyuarakan pendapat, karena khawatir akan dihukum dengan diabaikan. Anda juga bisa kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, karena setiap kali Anda mencoba mempertahankan posisi Anda justru merasa dihukum. Yang lebih parah, manipulator seringkali menggunakan silent treatment secara berulang untuk memastikan bahwa Anda tetap dalam kendali mereka. Jika mereka melihat Anda mulai berani menetapkan batasan atau berbicara lebih tegas, mereka bisa kembali menggunakan strategi ini untuk membuat Anda kembali ke posisi yang mereka inginkan. Silent treatment yang bersifat manipulatif berbeda dengan seseorang yang hanya butuh waktu untuk menenangkan diri setelah konflik. Berikut cara membedakannya. Pertama, tidak ada penjelasan yang jelas. Jika seseorang berhenti berbicara dengan Anda tanpa alasan yang masuk akal, itu bisa menjadi tanda manipulasi. Kedua, mereka hanya kembali bersikap normal setelah Anda menyerah. Jika mereka tiba-tiba kembali baik setelah Anda meminta maaf atau memenuhi keinginan mereka, itu berarti mereka menggunakan silent treatment sebagai hukuman. Ketiga, mereka mengulanginya setiap kali ada konflik. Jika setiap kali ada ketidaksepakatan, mereka langsung berhenti berbicara dengan Anda. Ini adalah pola manipulatif. Terakhir, mereka menolak menyelesaikan masalah secara langsung. Jika Anda mencoba mengajak mereka bicara dan mereka tetap mengabaikan Anda tanpa alasan yang jelas, itu adalah bentuk pengendalian emosional. Silent treatment yang sehat biasanya disertai komunikasi. Misalnya, aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Nanti kita bicarakan lagi. Tetapi jika seseorang menggunakan diam sebagai hukuman tanpa penjelasan, itu adalah tanda manipulasi. Dalam hubungan percintaan, silent treatment sering digunakan untuk mengendalikan pasangan. Misalnya, seorang pria dan wanita bertengkar karena sang wanita tidak setuju dengan sesuatu yang diinginkan pasangannya. Alih-alih berdiskusi, pria itu tiba-tiba berhenti membalas pesan, tidak menjawab telepon, dan bersikap seolah-olah wanita itu tidak ada. Wanita itu mulai merasa cemas dan berpikir, apa aku salah? Apa aku keterlaluan? Dia akhirnya meminta maaf dan mengatakan bahwa dia akan mengalah, meskipun dia sebenarnya tidak salah. Begitu dia menyerah, pria itu kembali bersikap baik seperti tidak ada apa-apa. Ini adalah manipulasi klasik, menggunakan diam untuk memaksa seseorang tunduk. Di lingkungan kerja, atasan bisa menggunakan silent treatment untuk mengendalikan karyawan. Jika seorang karyawan mengajukan permintaan kenaikan gaji atau mengkritik kebijakan perusahaan, atasan bisa mulai mengabaikan email atau tidak mengajak karyawan itu dalam diskusi penting. Ini menciptakan ketidakpastian dan ketakutan bahwa karyawan itu sedang dikucilkan, sehingga mereka akhirnya memilih untuk tidak menuntut hak mereka lagi. Dalam hubungan keluarga, silent treatment bisa digunakan oleh orang tua untuk mengontrol anak. Jika seorang anak membuat keputusan yang tidak disukai orang tuanya, misalnya memilih karier yang berbeda dari yang diharapkan, orang tua bisa berhenti berbicara dengan mereka selama berhari-hari. Ini menciptakan tekanan emosional yang besar, membuat anak merasa bersalah, dan akhirnya mempertimbangkan untuk mengikuti keinginan orang tua agar diterima kembali. Jika Anda sering merasa perlu meminta maaf atau mengalah hanya untuk mengakhiri keheningan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang dimanipulasi. Ingat, hubungan yang sehat selalu melibatkan komunikasi terbuka, bukan hukuman emosional seperti ini.
Itulah 5 tanda seseorang sedang memanipulasi Anda. Kalau salah satu atau bahkan beberapa tanda ini ada di sekitar Anda, jangan diabaikan. Pasang batasan, jangan gampang terpengaruh, dan yang paling penting, jangan biarkan orang lain mengendalikan hidup Anda.